pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa. Mayor Udara Sujono di Mahkamah Militer Luar Biasa mengaku bahwa dia yang menjemput Dipa Nusantara Aidit di rumahnya pada malam tanggal 30 September tahun 1965. Lalu, Aidit dibawanya ke rumah Syam Kamaruzzaman, Kepala Biro Khusus PKI yang dibentuk Aidit, tanpa sepengetahuan pimpinan pusat PKI lainnya, di kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat itu, sudah menunggu sejumlah anggota Biro Khusus PKI. Menurut Viktor Miroslavovich, penulis buku Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi, mengungkap, pada waktu di rumah Syam, Aidit melakukan cek akhir gerakan tanggal 30 September. Aidit rencananya menemui Soekarno di rumah Komodor Susanto di Halim Perdana Kusuma. Skenarionya, Aidit akan memaksa sang presiden membersihkan Dewan Jenderal, lalu memintanya mengundurkan diri dari jabatan presiden. Namun pertemuan dengan Bung Karno gagal. Aidit lalu mengutus Brigjen Suparjo menemui Soekarno. Lain dengan pengakuan Mayor Udara Sujono, surat Aidit yang ditulis dalam pelariannya, tanggal 6 Oktober tahun 1965, malam itu ia dijemput pasukan Cakrabirawa untuk rapat darurat kabinet di Istana Negara, tapi, dia malah dibawa ke Jatinegara dan Lanut Halim Perdana Kusuma. Di sana, Aidit ditempatkan di rumah kecil dan diberitahu akan ada penangkapan terhadap anggota Dewan Jenderal. Esok harinya, Aidit mendapat kabar bahwa Soekarno memberi restu terhadap penyingkiran Dewan Jenderal, lalu Aidit diminta terbang ke Yogyakarta, lokasi yang dianggap tepat untuk pemerintahan sementara, dan mengatur kemungkinan mengevakuasi Soekarno. Tidak jelas, versi mana yang lebih benar. Hingga kini, tidak ada kejelasan apa yang terjadi pada Aidit, bahkan pihak keluarga pun baru tahu beberapa tahun kemudian, Aidit pernah dibawa ke Halim Perdana Kusuma, sisanya masih gelap. Dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Aidit bertolak ke Yogyakarta, dan tiba di Lanut Adi Sucipto pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Dini hari, Angkatan Udara menganggap kedatangan Aidit sebagai utusan negara dan menawarkan untuk mengantarkannya ke Kepala Daerah Yogyakarta, Sri Paku Alam. Tapi Aidit memilih pergi ke pimpinan PKI di daerah tersebut. Dalam sehari, Aidit rapat bersama kader-kader PKI di Yogyakarta, Semarang, dan Solo. Di Yogyakarta, Aidit bertemu petinggi partai dan memutuskan bahwa PKI setempat akan melancarkan aksi-aksi massa untuk membela Presiden Soekarno. Di Semarang, Aidit bergabung dengan pimpinan PKI Jawa Tengah yang mengadakan rapat darurat. Rapat menghasilkan sikap politik yang menyatakan bahwa gerakan tanggal 30 September adalah masalah internal Angkatan Darat. PKI tidak ada sangkut pautnya dengan gerakan itu. Tugas utama partai adalah melakukan konsolidasi. Berlawanan dengan Semarang, rapat di Solo justru mendukung operasi gerakan tanggal 30 September. Pertemuan yang dihadiri Wali Kota Solo Utomo Ramelan itu menyatakan, PKI harus melancarkan perjuangan bersenjata untuk mendukung gerakan Letkol untuk merebut kekuasaan pemerintah setempat. Perbedaan keputusan inilah, menurut Viktor Miroslavovich dalam bukunya Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi, menjadi pemicu pendukung PKI terbelah menjadi golongan radikal dan moderat. Namun yang belum jelas dalam rangkaian peristiwa itu adalah bagaimana Aidit bisa mengadakan rapat di 3 kota dalam waktu sehari. Dalam keadaan genting ini, Politbiro PKI bertemu di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Namun hal ini juga masih simpang siur, karena para elit PKI masih di Jakarta dan sibuk menyelamatkan diri. Menurut Viktor, tidak semua elit PKI hadir di Blitar. Selain Aidit, hanya ada M.H. Lukman, Wakil Ketua 1 CCPKI yang juga Wakil Ketua DPR gotong royong.
Dalam surat tanggal 6 Oktober tahun 1965, yang diyakini ditulis di Blitar, Aidit menyampaikan peristiwa tanggal 30 September versinya. Dia menceritakan penjemputan terhadapnya oleh pasukan Cakrabirawa, dibelokkan ke Halim Perdana Kusuma, hingga dikirim ke Yogyakarta. Aidit juga menulis 6 poin usulan menyelesaikan krisis politik akibat penculikan dan pembunuhan para jenderal. PKI tetap beranggapan bahwa peristiwa itu merupakan persoalan internal di tubuh Angkatan Darat. Aidit mengaku tidak tahu sebelumnya soal gerakan itu. Kepada Soekarno, Aidit mengusulkan agar peristiwa itu diselesaikan Presiden secara politik. Di tengah gencarnya perburuan terhadap tokoh dan simpatisan PKI yang dilakukan pasukan Soeharto, Aidit masih sempat mengeluarkan instruksi. Salah satu instruksinya dibuat pada tanggal 10 November tahun 1965. Aidit menyampaikan wasiat setelah melihat perkembangan keadaan. Merujuk buku wartawan TVRI Hendro Subroto, Dewan Revolusi PKI, menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia. Aidit mengakui kerusakan pada partainya akibat G30S. Meski semua sudah diperhitungkan, surat wasiat itu juga mengisyaratkan kemungkinan Aidit mencari perlindungan ke RRC. Surat itu juga mengisyaratkan optimisme bahwa Sosro yang diyakini sebagai nama samaran Soekarno belum meninggalkan PKI. Dalam sidang Kabinet Dwikora terakhir, tanggal 6 Oktober tahun 1965, Soekarno bisa meyakinkan kabinet untuk menerima usul Aidit, tapi perkembangan yang terjadi justru berujung pada kekalahan PKI. Selang 12 hari setelah berkirim surat wasiat, nasib Aidit berakhir di tangan anak buah Komandan Brigif 4 Kodam Diponegoro, Kolonel Yasir Hadibroto. Yasir, dalam Kompas edisi tanggal 5 Oktober tahun 1980, menuturkan, Maijen Soeharto menyebut, yang melakukan pemberontakan adalah anak-anak PKI, yang pernah memberontak di Madiun pada tahun 1948. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat merangkap Panglima Kopkamtib, memerintahkan Yasir membereskan semua. Disebutkan pula, DN Aidit sedang berada di Jawa Tengah. Brigif 4 sebenarnya tengah melakukan operasi di kisaran Sumatera Utara. Namun mereka kembali ke Jakarta setelah mendengar peristiwa tanggal 30 September tahun 1965. Di hari pertemuan itu, tanggal 2 Oktober tahun 1965, tentara telah memburu orang-orang PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa malam Jumat Jahanam tersebut. Namun DN Aidit, pucuk pimpinan PKI, menghilang. Atas perintah Soeharto, Yasir dan pasukan pun berangkat ke Solo. Di sana, mereka bertemu Sri Harto. Orang kepercayaan pimpinan PKI sedang meringkuk di sel tahanan. Dia dilepas untuk mencari keberadaan Aidit. Hanya beberapa hari, Harto melapor Aidit berada di Keloco dan akan segera pindah ke desa Sambeng, belakang stasiun balapan, pada tanggal 22 November tahun 1965. Operasi pun dimulai. Sekitar pukul 9 malam, Letnan Ning Prayitno memimpin pasukan Brigif 4 menggerebek rumah milik bekas pegawai PJKA itu. Sementara Yasir memantau dari jauh, para tentara menemukan Aidit tengah bersembunyi di balik lemari di salah satu sudut rumah. Aidit kemudian dibawa ke markas mereka di Loji Gandrung. Malam itu juga Yasir menginterogasi Aidit. Kabarnya, pentolan PKI itu membuat pengakuan tertulis setebal 50 halaman. Isinya antara lain, hanya dia yang bertanggung jawab atas peristiwa G30S. Namun sayang, menurut Yasir, Pangdam Diponegoro kemudian membakar dokumen itu. Menjelang dini hari, Yasir kebingungan karena Aidit berkali-kali minta bertemu Soekarno. Namun, permintaan tersebut ditolak. Jika diserahkan kepada Bung Karno, pasti akan memutarbalikkan fakta sehingga persoalannya akan jadi lain, kata Yasir dikutip Abdul Ghafur dalam bukunya, Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia. Akhirnya pada pagi buta, Yasir membawa Aidit meninggalkan Solo ke arah barat menggunakan iring-iringan 3 jeep.
Aidit yang diborgol berada di jeep terakhir bersama Yasir. Saat terang, rombongan itu tiba di daerah Boyolali, maka tanpa sepengetahuan dua jeep pertama, Yasir berbelok masuk ke markas Batalion 444. Setelah itu Yasir bertanya tentang keberadaan sumur pada Komandan Batalion 444, Mayor Trisno. Yang bersangkutan kemudian menunjuk sebuah sumur tua di belakang rumahnya. Yasir membawa tahanannya ke tepi sumur tua. Dia mempersilakan Aidit mengucapkan pesan terakhir. Namun ketua komite sentral PKI itu justru pidato berapi-api. Hal itu membuat Yasir dan anak buahnya marah, dan akhirnya timah panas menembus dada tubuh gempal Aidit. Gembong PKI tersebut tewas dan terjungkal masuk sumur pada tanggal 23 November tahun 1965. Tanggal 24 November tahun 1965 pukul 3 sore, Yasir bertemu Soeharto di Gedung Agung Yogyakarta. Setelah melaporkan tugas sekaligus keputusannya membunuh Aidit, sang kolonel memberanikan diri bertanya kepada sang jenderal, "Apakah yang Bapak maksudkan dengan bereskan itu seperti sekarang ini, Pak?" Pertanyaan tersebut hanya dijawab dengan senyuman Soeharto. Ada beberapa versi tentang cerita akhir hidup DN Aidit. Selain tewas ditembak di sumur tua, versi lain menyebut, Aidit diledakkan bersama dengan rumah tempat ia ditahan. Namun versi manapun yang dianggap benar, sampai sekarang tidak diketahui secara pasti di mana jenazah Aidit dimakamkan. Salam.